Bayangin nih, anak kalian lagi sakit di tengah hutan, tapi tiba-tiba disembuhin sama arwah gentayangan yang udah meninggal 5 tahun lalu. So buat kalian yang pengecut dengerin kisah ini, langsung scroll aja ya. Kisah nyeremin ini gue dapetin dari salah satu tweet Twitter mengeong ngeri. Jadi kejadiannya terjadi di tanggal 13 Januari 2001, di mana ada pasutri bernama Henny dan Nazirin yang terpaksa harus gunain perahu motor buat pergi ke Palembang untuk jenguk anaknya bernama Nita Karina nih, yang lagi sakit keras. Sekedar informasi aja, Henny sama Nazirin ini merupakan warga desa Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Sedangkan anaknya udah tinggal sama suaminya di Palembang. Dan waktu itu kebetulan suaminya itu lagi pergi merantau buat bekerja. Jadinya ya cuman si Henny sendirian. Karena kondisinya lagi gawat, mau nggak mau nih Henny sama suaminya gunain perahu motornya di malam hari. Sebenarnya berkendara dengan perahu motor di malam itu bahaya banget, karena banyak ngelewatin tempat gelap. Tapi karena ngeliat kondisi anaknya yang memburuk dan gak bisa ngapa-ngapain, Henny dan suaminya terpaksa jalan deh. Waktu itu kondisi medan tuh sama cuacanya deres banget dan petir nyamber di mana-mana. Bahkan ada pohon kelapa yang kesambar petir terus jatuh. Pasutri itu gak peduli, mereka tetap jalan. Nah pas lagi lewatin desa Jagalano, Henny ngeliat sesuatu yang aneh nih di perairan. Dia ngeliat ada sosok wanita tanpa busana lagi berenang menuju ke perahu motornya. Ketika mereka menolong ya, ternyata wanita itu bernama Romlah Hasnawati. Henny langsung bawa ke perahu motor, terus pakaiin baju ke Romlah. Henny nanya ke dia, dan ternyata Romlah ngaku kalau dia baru aja diusir sama suaminya. Suaminya terkenal di kampungnya sebagai seorang penjudi sabung ayam dan suka banget nih mabuk-mabukan. Jadi malam itu nih ya, dalam kondisi mabuk, suaminya minta uang ke Romlah untuk main judi sabung ayam. Tapi karena nggak dikasih, Romlah kena damprat sama suaminya dan busananya dicopot serta dilempar ke dalam sungai. Romlah pun tanya nih tujuan Henny sama suaminya ke Palembang. Henny jelasin kalau mereka mau ke Palembang buat jenguk anaknya yang lagi sakit. Ngedengar hal itu, Romlah mohon nih sama Henny buat dianterin ke Palembang karena pengen cari kerjaan dan bersembunyi dari suaminya yang berlaku parah. Awalnya Henny nolak karena takut berurusan dengan suaminya Romlah yang terkenal ngeri dan galak. Tapi karena kasihan, Henny mau tuh bawa Romlah ke Palembang. Sesampai di Palembang, Henny terkejut karena badan anaknya panas banget dan berencana mau ngebawa anaknya ke rumah sakit. Namun pada saat panik, Romlah minta segelas air putih. Dia bacain mantra dan ngusapin air itu ke wajah anaknya. Beberapa saat kemudian, tiba-tiba panas badannya si Nita ini langsung turun. Namun setelah kondisi Nita mulai membaik, Romlah ngilang dari pandangan Henny gitu aja. Henny pun coba nyari keberadaan Romlah dengan bertanya kepada warga sekitar di rumahnya. Akan tetapi, warga pada ngaku nggak ngeliat dia. Henny sama suaminya pun bawa pulang Nita ke kampungnya yang ada di Rantau Panjang dengan ngegunain perahu motor. Kebetulan saat perjalanan, mereka berhenti tuh di desa Jagalano, tempat bertemunya Romlah. Henny coba cari tahu tuh rumah anak Romlah bernama Saskia Rosita. Akhirnya dengan mudah mereka nemuin tuh rumah Saskia di kampung Ilir 3 Selatan di desa Jagalano seberang. Saskia pun kaget karena ngeliat Henny bersama dengan suaminya dan anaknya ini di depan rumahnya. Henny pun cerita sama Saskia soal pertemuannya dengan ibunya yang bernama Romlah, di mana ibunya ini udah nolong anaknya Nita Karina yang saat itu sedang sakit demam. Saskia pun terkejut nih denger ya. Saskia bercerita kalau ibunya udah wafat 5 tahun yang lalu. Jadi Saskia bilang kalau ibunya itu semasa hidupnya emang suka banget nih bantu warga sekitar. Bahkan dia sempat dikenal di daerah Jagalano sebagai pengobat alternatif.